Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Jadi terima kasih saya diberi kesempatan. Jadi pertama saya bilang saya tidak CEO, tapi itu perusahaan rame-rame, sama-sama dengan teman-teman Bu. Jadi pada hari ini saya akan yang seperti disampaikan sama Prof. Widi, bahwa berdasarkan pengalaman dan saya tidak ada menulis slide. Kalau saya disuruh nulis agak kesusahan karena saya belajar untuk menjadi narasumber ini sebenarnya gara-gara Pak Dekan ya. Saya pernah disuruh bicara di IPB dengan Pak Dekan, jadi serba salah saya kikuk. Yang kedua juga dengan Bappenas serba salah juga, akhirnya saya minta kalau boleh tanpa slide saya mau jadi narasumber, tapi boleh saya laksanakan. Jadi pada hari ini, selamat siang semuanya teman-teman yang hadir. Ini banyak suhu saya, Pak Indra Jaya ini suhu saya juga nih, orang Komnas Ketiskan, ini yang terlalu banyak berjasa dengan perikanan tangkap di Lokmen. Ada suhu saya juga, saya lihat ini Pak Saud, ini Pak Tony, jadi banyak suhu di sini, jadi sama kayak Jim, bicara di sini sama dengan ngajarin bebek berenang. Tapi mau tidak mau karena saya umur lebih tua ya saya nikah aja. Jadi saya hanya berbicara sebatas tuna longlen, tidak kemana-mana, tidak akan lari kemana-mana. Jadi saya ambil pembicaraan ini berdasarkan judul yang ada, adaptasi normal baru bagi pelaku usaha. Jadi saya kembali setback ke belakang, ada singkatan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Akhirnya saya tanpa ragu, PSBB-nya saya hilangin, P-nya saya ganti A. Jadi saya berbicara dengan tema adaptasi strategi bisnis baru. Nah, di sini karena saya tidak punya slide, mudah-mudahan Ibu moderator bisa menyimpulkan nanti, saya akan pelan-pelan. Jadi dalam adaptasi strategi bisnis baru ini, saya akan berbicara dengan dua session saja. Yang pertama, adaptasi strategi untuk produksi. Jadi yang pertama untuk produksi, di era pandemi ini kita ketahui bersama, memang tadi sudah disampaikan sama Pak Agus Suherman bahwa 211 negara terkena pandemi, artinya termasuk Indonesia. Di dalam produksi sebenarnya kita hanya sedikit hal yang bermasalah, karena memang ada sesuatu yang baru, jadi kita harus merubah strategi itu baru. Tetapi kenyataannya pemerintah lebih dulu. Saya nilai pemerintah ini lebih perlu diacungin jempol, yang dimana instruksi Presiden mengatakan ketahanan pangan tidak boleh mati. Nah, di dalam ketahanan pangan itu ada sektor industri perikanan tangkap yang memang harus kita hidupkan. Jadi dengan acungan jempol saya terhadap KKP dengan memberikan diskresi daripada aturan yang ada, terutama aturan-aturan yang untuk membuat suara kapal kita kedengarannya merdu, itu sangat saya berterima kasih sekali. Jadi salah satu contohnya bisa perpanjang SCAT di tengah laut, bisa perpanjang CP dengan CF satu tahun pertama, artinya tanpa CF menggunakan dokumen 2 tahun ke belakang masih bisa memberikan seluruh kapal angkut bisa menyelenggarakan hasil produknya di setiap pelabuhan sesuai dengan yang tertera di Inmen, instruksi Menteri. Jadi dengan strategi seperti itu yang diberikan itu, kita selaku pengusaha sudah langsung mengambil sikap dan memang terjadilah produksi kami yang cukup hebat, cukup lumayan. Kalau di Pelabuhan Benua sendiri itu terjadi kenaikan dari bulan Januari sampai dengan Mei 3% untuk seluruh produk perikanan yang dihasilkan dari benua. Kalau di longline-nya sendiri ini cukup bagus, itu kenaikannya mencapai 37% dibanding 2019. Kalau dilihat per bulan juga, itu semuanya kalau kita kena pandeminya dari bulan Maret, dari Februari, Maret, April, Mei, dan sampai sekarang,
Ini sampai bulan Mei saya ada datanya itu kenaikannya itu 37%. Ini khusus longline saja, saya tidak bicara kemana-mana. Dari ini memang akibat diskresi aturan yang diberikan oleh pemerintah, juga yang diberikan oleh perhubungan laut, yang dimana salah satu bisa memberangkatkan ABK untuk operasional tanpa buku laut. Ini diberikan sampai 8 Juli, tinggal beberapa hari lagi habis, tetapi kami juga sudah meminta keringanan untuk bisa tanpa buku pelaut kembali, karena kalau itu dilaksanakan sama seperti Pak Haji bilang, di mana kita harus menyekolahkan, di mana mereka harus mendapatkan SKK untuk jadikan buku pelaut merah sebagai dasar aturan untuk jak laut. Dan memang kami di Pelabuhan Benua ini adalah mengikuti aturan pelabuhan umum, bukan pelabuhan perikanan yang memang aturannya harus mengikuti dari aturan-aturan pelabuhan umum. Jadi banyak aturan yang harus kamu penuhi dari perhubungan laut sebagai pelaksana operasional di pelabuhan. Untuk itu, apa yang disampaikan sama Pak Haji memang benar. ABK yang satu persoalan adalah masalah ABK. ABK ini adalah partner kami. Kalau kita bilang partner, memang dia partner sekali. Tanpa ABK, suara kapal tidak bisa, suara mesin potong juga tidak ada. Nah, makanya kita perlu sama-sama bagaimana strategi ke depan di dalam pandemi ini, ABK ini bisa tetap menjadi partner yang bagus. Artinya apa? Kalau kita pilih antara ABK dengan kita selaku pelaku usaha, sebenarnya ABK ini dipenuhi oleh tuntutan yang lumayan agak sulit untuk dicari, yaitu untuk pelaksanaan mereka mendapatkan buku pelaut yang warna merah, tetapi sebelum mendapatkan itu mereka harus sekolah surat kecakapan keahlian laut 30 mil, yang dimana kita lihat itu biayanya cukup lumayan, dan kalau kita biarkan, kita selaku pelaku usaha biarkan, itu tidak mungkin mereka akan melakukan itu, berarti produksi akan tidak ada. Makanya di sini pelaku usaha terus membantu untuk hal tersebut. Jadi itu dari segi strategi produksinya yang memang tidak terlalu berkendala banyak, dan memang sampai sekarang pun produksi kita cukup lumayan, Bu. Ya, Bu Widya. Yang paling bermasalah nanti adalah di yang kita bicarakan sekarang ini adalah adaptasi strategi bisnis baru. Artinya setelah produksi yang banyak ini kita mau lempar kemana? Ini memang persoalan. Tadi disampaikan sama Pak Mahmud ya, Mahmud Suteja, benar, Direktur PDS. Kita memang mengalami peningkatan di dalam ekspor. Jadi kami sendiri di Longline itu memang ada sedikit mengalami peningkatan di era pandemi. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ya beda tipis lah. Tetapi yang naik itu, yang terjadi peningkatan adalah di ekspor fresh. Ekspor fresh tuna kita ke Jepang memang saya lihat perbandingan dengan yang tahun sebelumnya, tahun 2019, itu kita per bulannya mungkin bisa sekitar 100 sampai 150, tapi di era pandemi ini dari bulan Februari Maretnya kita mengalami peningkatan, bisa sampai dalam sebulan 2 bulan bisa 300 ton kita ekspor. Jadi secara global kita ke Jepang sampai dengan bulan Juni ini ada 1.191 ton untuk price ekspor. Cuman, nah ini cumannya ini, cuman atau tapi nih, yang mana paling enak kita bahas. Persoalan terjadi itu di bulan Mei. Ini kita bicara price dulu untuk proses sebentar. Di bulan April Mei ini terjadi kendala dengan masalah transportasi. Jadi kita ketahui bersama bahwa pres itu tidak bisa lebih dari 15 jam sudah harus sampai ke negara pengimpor, itu Jepang. Nah, di sini mengalami kenaikan kargo yang begitu hebat,
dari kita pakai Garuda ya, kita pakai Garuda. Kebanyakan teman-teman di sini pakai Garuda karena akibat pandemi ini Garuda menaikkan sampai pertama hari normal 18.000 per kilo sudah sampai di Tokyo, menaik menjadi 32.000 sampai di Tokyo, tapi melalui Haneda. Dari Haneda kita ke Tokyo ada tracking sendiri. Dengan harga itu kita masih bisa bertahan, kita masih cukup besar ekspornya karena memang ikan kita ini di era pandemi ini pada rakus semua ini tuna-tuna ini, sehingga buat Pak Trian pun di SD juga perkara kecil dibuat dengan masalah kuota SBT. Itu jadi demen makan ya, demen makan pancing. Jadi mau tidak mau kita harus tetap melempar. Tapi kalau kita tidak lempar, karena penduduk Indonesia ini terlalu menghina dengan online. Hasil tangkapan tuna itu maunya dibeli murah. Kalau dibeli murah kita lempar, kita yang tutup nanti. Jadi terus harga, saya kembali, harga kargo itu naik menjadi... Pak Dwi, maaf, suara mic-nya agak dikedepanin bisa Pak? Suara agak kurang jelas. Oh ya, sekarang? Ya Pak, ya. Baik. Udah. Ya. Saya ulangi. Jadi kita kendala di masalah transport kargo fresh. Jadi dengan menggunakan pesawat terbang, meskipun harganya naik menjadi 32.000 dengan penerbangan 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 2 kali, seminggu 2 kali itu masih bisa, tetapi ini perjuangan harga naik ini juga saya berterima kasih dengan Pak Dirjen Tangkap, Pak Dirjen PDS, yang satu lagi saya terkejut, saya banyak ngitik-ngitik Bu Artati nih, saya singkat dia masih di Direktur PDS, mohon maaf Bu Artati, tahunya Bu Artati udah staf ahli menteri, saya nggak tahu. Ini saya uber terus, akhirnya bisalah tidak ke 52. Dari 18.000 naik ke 32, naik ke 52.000, turun Haneda dengan 1 kali penerbangan seminggu, 2 kali penerbangan. Ini yang membuat kita mulai mandek lagi untuk pengiriman freshnya, sehingga kapal pun yang operasi kita mau pulangkan, kita tahan sampai terjadi penurunan harga. Karena kalau 52.000 itu dari Haneda ke Tokyo-nya itu lumayan, kalau nggak salah 45 menit atau 45 menit lebih lah, karena saya pernah naik bus dari Haneda ke Tokyo juga. Itu persoalan yang paling utama, sehingga saya sendiri dengan 2 dirjen, 1 staf ahli dan 1 direktur ini kita obok-obok, karena saya sendiri tidak tahu kalau Pak Mahfud Suteja ini direktur pemasaran yang baru, saya kurang kenal, mohon maaf Bapak, jadi saya tidak sempat berkomunikasi dengan Bapak untuk masalah tarif. Nah, akhirnya dengan mungkin pertolongan dari Pak Nilanto, Bu Artati, Pak Zulfikar, dan Pak Direktur SDI ini, itu tarif turun menjadi 42.500. Dan teman-teman pun masih hitung-hitungan, ketimbang tidak terkirim dibubur atau dipotong menjadi lebih, nah kita kirim, artinya persentase rugi diuntung. Memang kalau pengusaha itu ada dapurnya, persen sekian, kalau ikan persentase sekian diekspor, berarti dia untung, persentase sekian rugi diuntung, persentase sekian rugi. Itu untuk persoalan fresh. Jadi terima kasih dari KKP sudah menyikapi, dan kami sendiri juga sudah bertemu dengan Garuda, karena ini adalah memang bisnis to bisnis. Kalau kita tidak bisa jawab juga Bu, karena kalau Garuda sudah ngomong Bapak bisnis, saya tidak untung, saya tidak jalan, Bapak untung, kan tidak relevan. Sudah tidak ketemu, maupun sudah dimediasi juga dengan Perindustrian Bali, perdagangan perindustrian Bali, mau tidak ketemu, tapi setelah sudah dimediasi juga dengan Pak Dirjen PDS dan teman-teman KKP lainnya, jadi sampai sekarang 42.500. Jadi kita masih bisa bermain fresh, dan memang fresh kita ini cukup bagus. Jadi total sampai bulan ini kita sudah ekspor 1.191 ton. Jadi apa yang disampaikan sama Pak Mahmud memang benar.
kepada kenaikan. Untuk strategi bisnis yang kedua itu masalah frozen atau perubahan bentuk. Jadi apa yang disampaikan sama Pak Mahfud dan Pak Ajim, Pak Mahfud dan Pak Ajim itu tadi memang benar. Untuk kita punya perubahan bentuk, pertama ini kita di Eropa, Amerika, dan lain-lainnya ada sekitar 20 negara yang masih menerima di era pandemi. Yang terbesar memang benar apa yang dikatakan sama Pak Direktur itu Amerika sendiri. Posisi sampai bulan Juni ini ada di 2.246 ton. Di Amerika masih menaikkan kita, yang kedua itu di Australia, yang ketiga itu di Arab juga termasuk besar. Jadi persoalan yang sebenarnya ke depannya itu adalah bagaimana strategi pemerintah dengan pelaku usaha untuk bisa terjadi tarif tax yang seperti yang disampaikan di negara lain. Ya, terutama ini yang paling berpersoalan ini adalah Eropa. Setahu saya Eropa dari zaman saya dulu sama saya punya senior Pak Saud ini ikut RFIMO, ini tidak pernah clear untuk tarif impor kita. Jadi saya koreksi Pak Jim, bukan 12%, tapi tax impor Indonesia ke Eropa itu ada 14,5%. Jadi kalau kita kirim ke sana, kita juga dipotong 14,5%. Ini padahal negosiasinya sudah terjadi dari 2012. Sampai sekarang tidak clear. Ini kenapa? Sedangkan Vietnam sendiri itu sudah zero tax impornya. Sri Lanka itu sudah mulai nanti, mereka sudah zero. Nah, Indonesia kapan? Sedangkan potensi Eropa ini memang cukup bagus. Saya lihat di sini ada sekitar 5 negara. Ini hasil tuna ya, saya tidak bicara yang lain. Tuna sendiri ada 5 negara ini dari Bali. Nah, kalau ini tidak disikapin dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini KKP atau Menteri Perdagangan atau Luar Negeri, nah ini sampai kapan kita mau selesai? Ini 2012 ini. Dari 2012 tidak selesai, masa kita kalah dengan Vietnam dan Sri Lanka. Di situ aja persoalan. Kalau memang apa sih yang menjadi kendalanya? Ini yang perlu kita cari bersama, kita sepakat, mari kita duduk bareng, karena potensi pasar di Eropa itu sangat besar. Nah, selain potensi pasar yang cukup besar, kita juga di dalam era pandemi ini kita kesulitan masalah kargo lagi, masalah transportasi lagi. Nah, kita nggak tahu dulunya kita aman-aman saja, sekarang kendalanya tetap di transportasi, sedangkan kita punya produksi ada. Apa yang disampaikan sama Pak Haji benar, produksi kita yang tidak lolos ekspor, itu kita masukin ke dalam cold storage, di gudang, ada yang dipotong pun tidak bisa ekspor karena kendala daripada transportasi, baik yang ke semua negara. Ini karena kita di daerah ya, mungkin kalau kami di Jakarta mungkin tidak kewalahan. Nah, ini karena kita di daerah, itu kendalanya di pressure container yang makin berkurang standby-nya di Bali. Nggak tahu kenapa, mungkin dari Maxwell sama Evergreen ini mungkin kurang komunikasi dengan teman-teman dari AFI, Asosiasi Forwarding ini, atau apa persoalannya tidak tahu. Yang kedua juga pemerintah daerah ini sepertinya susah untuk memberikan fasilitas transportasi darat, yang dimana transportasi darat ini juga diperlukan kalau transportasi lewat lautnya tidak ada. Artinya begini, di Bali ini sepertinya terjadi bukan monopoli ya, mungkin karena baru dari 500 yang mengangkut hasil produksi untuk dikirim ke Eropa dari Bali ke Surabaya atau Semarang, baru bisa diteruskan ke negara tujuan, baik Eropa, Amerika, dan ke negara lainnya. Inilah persoalannya ini terjadi kalau kapal pengangkutnya telat masuk, kapal kargo telat masuk, kita itu terkena cas fee untuk menahan semacam pressure container untuk cas listriknya itu. Nah, sehingga kalau dikalkulasi total semua itu, kargo laut dari Denpasar ke Surabaya, dari Benua ke Surabaya bisa sama dengan Surabaya ke Cina. Itu persoalannya. Nah, memang pemerintah
dalam hal ini juga sudah berusaha untuk membuka peluang terhadap jasa angkutan laut untuk bisa membuka usaha kargo angkutan laut. Nah, mungkin di era pandemi ini yang kalau dibilang kita kurangan bahan baku tetap ada, tetapi memang benar negara pengimpor kita ini masih tutup, masih belum buka semua. Artinya belum membeli barang kita yang sesuai dengan harapan. Karena memang kalau kita lihat dari data yang ada, ini ada 20 di era pandemi ini ada 21 negara yang masih menerima hasil produksi long neck, namanya tuna. Kalau seperti dibilang sama Pak Mahmud tadi, memang benar terjadi peningkatan, ya, tapi peningkatan masih kategori kalau kita bilang rugi diuntung, artinya belum maksimal meskipun ada. Jadi harapan kami ke depannya, ayo antara akademisi, pelaku usaha, pemerintah, kita harus sama-sama, karena saya yakin akademisi ini punya pemikiran yang bagus di dalam mencari solusi bagaimana ke depannya sehingga ekspor kita baik itu fresh dan frozen berubah bentuk ini bisa langsung tetap berjalan dengan aman sesuai dengan harapan kita bersama. Karena jujur aja saya juga sangat berterima kasih dengan banyak campur tangannya akademisi, NGO, dan teman-teman LSM lain. Kita lihat contoh dari saya punya suhu ini, Profesor Indrajaya ini. Jangan kalau sudah dia hitung-hitung stok ikan, kalau sudah sampai ke tangannya kami, bukan kami dengan kompetensi yang bodoh, tapi kita bisa pakai dasar. Ini dibilang zona merah, ini zona kuning, zona hijau. Kita tinggal lihat, oh tahun sekian, bulan sekian, kok dinyerahin di sini, dikuningin di sini, ini ada hijaunya dikit. Kita berani operasi di situ, alhamdulillah ada ikannya. Artinya apa yang disampaikan secara tertulis kita bisa mempelajari untuk kita gunakan. Jadi bisa kita eksekusi lah hasil-hasil itu. Yang terakhir buat saya tidak berpanjang lebar karena ini apa yang harus saya omongkan karena memang kendalanya sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi yang terakhir saya anggap satu kesimpulan, mari kita sama-sama berpikir untuk masalah di dalam strategi produksi ini meminimalis daripada pengeluaran ABK, meminimalis aturan yang dikenakan terhadap ABK. Ini yang harus kita sama-sama, nah bagaimanapun sekarang juga ABK perikanan menjadi sorotan, dan saya minta dulu Pak Agus Herman masih di KAPI, bagaimana Pak Agus untuk meratakan tidak membedakan kami yang di pelabuhan perikanan dengan kami yang ada di pelabuhan umum, karena pelabuhan perikanan masih sampai tanpa buku laut masih jalan, sekarang kami sudah harus dengan buku laut. Sudah kami cari buku laut itu tidak mudah dan tidak murah. Kita perlu ada satu kerjasama yang baik. Jadi sampai sekarang masih tetap bagus menjadi dirjen di PDS, dan sekarang beliau sudah di KKP atau masih di KKP ini, saya tidak mengikuti. Jadi ini tidak kelar masalah ABK ini. Saya minta yang bisa disampaikan ke kami, berilah peluang asosiasi atau persatuan apa untuk ABK, katakan contoh seperti KPDI, Kesatuan Pelabuhan Perikanan Indonesia ini, bisa kasih satu peluang untuk bisa masuk ikut di dalam menangani ABK. Karena kita pelaku usaha itu sebenarnya menginginkan semuanya clear. ABK yang naik clear, dia turun pun clear. Jadi ada masalah selalu yang kena pelaku usaha. Dan kalau kita bedakan, harusnya pencari kerja harus menyelesaikan semua. Mohon waktu ya Pak Dwi. Ya, jadi ini udah terakhir Bu. Yang kedua masalah strategi bisnis ke depan, yaitu tadi. Kan kita sama-sama lagi, terutama Pak Dekan kita ini, Pak Dekan itu kalau sudah kasih format cek, biasanya saya bisa cek juga ke KKP. Ini yang saya belum sampai sekarang belum turun dari Pak Dekan, Prof. Luki ini sama saya. Jadi
belum bisa bicara banyak untuk kita strategi bisnis baru ke depan bagi usaha perikanan, hasil usaha perikanan itu untuk biar tetap bisa berkembang ke depan. Yang terakhir, mohon maaf untuk Bapak Direktur SDI sebagai eksekutor dari pelaku usaha yang sampai sekarang sudah sakit gigi juga melihat hasil SPT kita yang sudah kita naikin pancingnya juga Pak, tapi tetap aja kalau kita support tidak mungkin. Jadi itu saja Bu Wiji. Terima kasih. Selamat siang. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.